Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Tunas Manalu. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, hari ini saya akan membuat satu media pembelajaran dari PowerPoint, yaitu materi induksi matematika, tetapi pada sub pembelajaran prinsip induksi matematika. Ini merupakan salah satu pembelajaran dari kelas 11 SMA, dan ini sangat baik sekali diterapkan dalam satu media pembelajaran. Nah, nanti saya akan mengambil salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu domino yang sering dimainkan oleh bapak-bapak atau kawan-kawan sekalian yang ada di sana gitu kan. Jadi, saya berharap media yang saya terapkan ini dan media yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi bangsa Indonesia, dan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip 1.1 induksi matematika. Di sini dikatakan, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, maka pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama adalah langkah awal atau disering dikatakan basic step, yaitu P1 benar. Yang kedua, langkah induksi atau induksi step jika PK benar, maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi, ini syarat untuk prinsip induksi matematika. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang pertama. Masalah di sini dikatakan, misalkan suatu ATM menyediakan layanan penarikan uang tunai untuk pecahan 20.000 dan 50.000. Berapakah jumlah kelipatan penarikan dengan jumlah minimal yang dapat diambil pelanggan melalui ATM tersebut adalah 40.000? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita kembali ke rumus tadi ya, atau langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke alternatif jawaban. Nah, sesuai dengan induksi matematika atau prinsip induksi matematika yang saya kasih tahu tadi, yang kedua itu yaitu langkah awal dengan langkah induksi, maka dipenuhi untuk penarikan RPN yang merupakan kelipatan 40.000 dengan N merupakan bilangan asli. Nah, pertama kita cari dulu N-nya berapa dengan langkah awal. Langkah awal di sini dikatakan bahwa untuk mengeluarkan uang sejumlah 40.000, ATM bekerja dan mengeluarkan 2 lembar uang 20.000. Jadi untuk N sama dengan 2. Nah, betul sekali. Karena jika kita ingin mengeluarkan uang senilai Rp40.000, maka kita akan menarik uang nominal sebesar 20.000 dengan uang 2 lembar. Jadi betul sekali N sama dengan 2. Ingat, 20.000 dikali 2 berarti 40.000. Berarti ada 2 lembar uang senilai 20.000 untuk memenuhi uang sejumlah 40.000. Maka benar, ATM dapat mengeluarkan sejumlah uang kelipatan 40.000. Karena di sini dikatakan kelipatan 40.000, berarti kelipatan 40.000 dimulai dari 20.000. Oke. Selanjutnya, langkah induksi. Dengan demikian, untuk setiap jumlah uang kelipatan 40.000, ATM dapat mengeluarkan sejumlah uang yang diperlukan pelanggan. Artinya, untuk mengeluarkan RPN dengan N adalah kelipatan 40.000 dan N bilangan asli dapat digunakan lembar uang Rp20.000. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa PK benar. Kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar ya. Tadi untuk langkah awal itu adalah P1, untuk langkah induksi itu adalah PK. Nah, kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar, yaitu untuk mengeluarkan uang sejumlah K ditambah 1, kelipatan uang 40.000 dapat menggunakan uang pecahan Rp20.000. Jadi betul sekali, P1-nya benar, PK-nya benar, PK tambah 1 juga benar. Maka syarat yang kedua tadi untuk langkah awal dan langkah induksi dipenuhi. Nah, mengerti kan kawan-kawan? Untuk lebih memahami soal tentang prinsip induksi matematika, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini.
Baiklah, sebelum saya menjelaskan contoh, teman-teman, terlebih dahulu saya menjelaskan sedikit tentang analogi hubungan antara domino dengan prinsip induksi matematika. Nah, di sini saya sudah memberikan gambar A, B, dan C. Yang pertama, ada domino 1, 2, 3, 4. Untuk gambar B ada K yang terjatuh ke K tambah 1, sedangkan C yang 1 terjatuh ke 2, tetapi 2 dan 3, 4-nya itu masih tetap utuh. Oke, yang bagian A, saya akan jelaskan ya. Nomor 1 itu siap 1, 2, siap 2, 3, siap 3, 4. Oke, yang bagian nomor 1 itu misalkan dulu K. Ya teman-teman, misalkan itu dulu K. Nah, untuk nomor 1 jatuh ke nomor 2, berarti akan terjadi proses K ditambah 1. Selanjutnya jatuh ke nomor 3, berarti K ditambah 2. Selanjutnya ke nomor 4, K ditambah 3. Nah, itu akan berurutan selanjutnya nanti sampai nomor 6 ya, karena hanya memiliki angka sampai 6 ya. Nah, selanjutnya di situ bagian B kan ada K. K itu terjatuh, hasilnya menjadi K ditambah 1, seperti yang saya jelaskan tadi di bagian A. Sedangkan di bagian C itu adalah analogi yang saya ceritakan di bagian A tadi. Berarti nomor 1 itu jatuh ke nomor 2 menjadi K ditambah 1, seperti B, K ditambah 1, selanjutnya menjadi K ditambah 2, K ditambah 3. Nah, seperti prinsip induksi matematika tadi, P1, PK menjadi PK ditambah 1, seperti itu. Oke? Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke contoh. Buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n tambah 1 per 2. Nah, pertama kita melakukan dulu pengandaian atau pemisalan bahwa Pn menyatakan proposisi atau kesamaan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n buka kurung n tambah 1 per 2, yaitu 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah sampai seterusnya sampai ke n sama dengan n ditambah n tambah 1 per 2. Kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah induksi sebagai berikut. Jadi sini teman-teman, di prinsip induksi matematika pada langkah-langkah tersebut kan menggunakan K. Jadi K itu diganti variabelnya menjadi N ya, nggak usah bingung. Jadi selanjutnya kita akan menjawabnya bersama-sama. Langkah-langkahnya, langkah pertama adalah step awalnya bahwa P1 benar, karena untuk N sama dengan 1 kita peroleh 1 sama dengan 1 buka kurung 1 ditambah 1 per 2. Jadi persamaan tadi kan kita memiliki persamaan N buka kurung N tambah N per 2. Jadi variabel N itu diganti menjadi 1. Maka dapatlah 1 sama dengan 1. Itu sesuai dengan pengoperasiannya. Selanjutnya kita akan menjawabnya step kedua, yaitu langkah induksi. Misalkan Pn benar, yaitu mengasumsikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah sampai seterusnya ditambah N sama dengan N buka kurung N tambah 1 per 2 adalah benar. Itu merupakan hipotesis induksi ya. Kita harus memperlihatkan bahwa Pn tambah 1 juga benar ya teman-teman. Nah, yang pertama di situ kita masukkan dulu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai seterusnya ditambah N ditambah N tambah 1 sama dengan N tambah 1 buka kurung N tambah 1 ditambah 1 sama dengan per 2 maaf ya, per 2. Jadi di situ sudah dimasukkan ya persamaannya. Oke. Baik, selanjutnya untuk menunjukkan atau membuktikan kita tunjukkan bahwa kita tuliskan dulu kembali ruas kiri dan ruas kanan tadi yang sudah kita jawab tadi. Jadi di situ 1 tambah 2 tambah 3 ditambah sampai seterusnya ditambah N ditambah 1 harus sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai seterusnya ditambah N tambah 1. Tadi persamaannya sebelumnya kita sudah buat. Di sini N tambah 1, N ditambah 1 ditambah 1 per 2 bagian ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan itu kembali di sini teman-teman. Nah, di sini saya sudah tuliskan kembali, saya cantumkan kembali N ditambah N tambah 1 per 2 ditambah N ditambah 1. Selanjutnya berubah menjadi N kuadrat ditambah N per 2 ditambah N tambah 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena
Di situ kita sudah melakukan proses perkalian terhadap penjumlahan, yaitu dalam bentuk sifat distributif. Nah, sama dengan n kuadrat ditambah n per 2 ditambah n tambah 1. Jadi n kuadrat itu adalah n dikali n menjadi n kuadrat, dan n itu adalah n dikali 1. Setiap n dikali 1 hasilnya pasti si n, karena 1 adalah dirinya sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita mendapatkan hasilnya seperti ini. N kuadrat ditambah N per 2 ditambah 2N tambah 2 per 2. Sebenarnya itu sama, N tambah 1, tetapi di sini tujuannya adalah supaya mereka memiliki penyebut sama dengan per 2. Jadi kita mencari solusi di sini. Kita mencari solusinya menjadi 2N tambah 2 per 2. Menjadi N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 per 2. Jadi di sini kita sudah melakukan suatu penjumlahan, di mana kita jumlahkan yang sejenis, karena penyebutnya sudah sama dengan per 2. Jadi N kuadrat ditambah N tambah 2 per 2, yaitu hasil dari N kuadrat tambah, N kuadratnya diri sendiri, jadi kita tuliskan N kuadrat, N dengan 2N menjadi 3N, 2 dirinya sendiri ditambah 2. Jadi sini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Maka kita cari akar-akarnya teman-teman. Menjadi N tambah 1 dikali N tambah 2 per 2. Nah, maka N tambah 1 buka kurung N tambah 1 ditambah 1 per 2. Jadi kita keluarkan mereka. Jadi setelah kita keluarkan mereka kembali lagi seperti semula. Jadi terbukti kan benar. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman seperti ini. Karena langkah 1 dan langkah 2 telah dibuktikan benar, maka untuk semua bilangan bulat positif N terbukti bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1, di mana 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya ditambah N sama dengan N buka kurung N tambah 1 per 2. Jadi P1-nya benar, Pn-nya benar, Pn tambah 1-nya juga benar. Seperti itu teman-teman. Mengerti tidak? Mengerti kan pasti? Aku yakin itu. Memberikan contoh kedua di sini, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif adalah n kuadrat. Jadi yang pertama kita masuk ke step awal ya, untuk n sama dengan 1. Jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat, yaitu n kuadrat tadi ya, sama dengan 1. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Jadi seperti biasa tadi pada step awalnya, jadi variabel n diganti menjadi 1. Karena bilangan ganjil positif adalah n kuadrat, maka menjadi 1 kuadrat sama dengan 1, jadi 1 sama dengan 1. Terbukti pada step awal benar. Nah teman-teman, untuk step berikutnya pada step induksi, coba kalian jawab dulu di rumah. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, nanti dikirim ke kolom komentar ya teman-teman. Baik teman-teman, sekianlah pembelajaran kita. Bye. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa loncengnya juga ya, diklik biar informasi sepintas tentang matematika kepada seluruh Indonesia tetap ada untuk kalian. Bye.